Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Khalid, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang, dan tentunya pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kita di channel kita KUA Kecamatan Padang, bersama kami penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang dalam kegiatan bincang-bincang manfaat di pagi hari ini. Tentunya pada pagi hari ini saya tidak sendirian membahas tentang tema pada pagi hari ini. Saya pada kesempatan kali ini ditemani oleh beliau adalah Kiai Haji Ahmadun Najah, atau sapaan akrabnya biasa dipanggil Gus Dun ya, kalau teman-teman di penyuluh ataupun di teman-teman PCNU biasanya beliau akrabnya dipanggil Gus Dun. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang. Beliau juga ketua MUI Kecamatan Padang, dan beliau juga salah satu pengurus di PCNU Kabupaten Lumajang. Jadi terkait dengan masalah tema yang akan kita bahas sebentar lagi, tentunya sepak terjang beliau sudah tidak bisa dilakukan lagi untuk pemaparan terkait dengan materi-materinya. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, sebelum kita meranjak ke materi, terlebih dahulu jangan lupa video ini di like, di subscribe, di share ke teman-teman media sosial yang lainnya. Mudah-mudahan podcast pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Baik, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggih Gus? Alhamdulillah sehat. Pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini ada satu kajian ataupun bincang-bincang yang cukup menarik kita bahas, karena pada kesempatan kali ini kita sudah berada di awal-awal bulan kemerdekaan. Nah, tentunya kalau berbicara tentang bulan-bulan kemerdekaan, erat sekali kaitannya dengan jiwa-jiwa nasionalisme. Apalagi kita selaku penyuluh agama Islam di Kabupaten Lumajang, tentunya berbicara tentang nasionalisme, kita sebagai seorang ASN tentunya banyak hal yang harus kita lakukan dan banyak hal yang harus kita berikan kepada masyarakat tentunya. Nah, yang itu nanti akan dibahas panjang lebar oleh beliau. Jadi selama setengah jam sampai 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan masalah nasionalisme dan juga kemerdekaan. Kemerdekaan. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini. Baik Gus, untuk terkait dengan masalah tema kita pada pagi hari ini, tentunya kemerdekaan memang sangat erat kaitannya dengan kata-kata nasionalisme Gus. Yang mana kalau bicara tentang nasionalisme, bukan hanya kita, ini merupakan tugas besar kita bersama. Bukan hanya seorang ASN, bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang petani, bukan hanya seorang segelintir profesi, akan tetapi kalau berbicara tentang nasionalisme ini, semua menjadi kepentingan kita bersama. Bagaimana nasionalisme ini di bulan Agustus ini, dan bagaimana cara kita merefleksikan bulan kemerdekaan ini secara baik dan benar Gus. Monggo Gus, disampaikan. Baik, terima kasih sahabat kami, Pak Khalid, kemudian pemirsa dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan bincang menyampaikan satu keilmuan yang tentunya ini harus kita miliki bersama, kita pahami semuanya sebagai warga negara rakyat Indonesia, siapapun mereka, pejabat maupun rakyat konglomerat atau siapapun saja namanya, sebagai rakyat Indonesia wajib paham tentang ilmu tentang nasionalisme ini. Karena apa? Karena nasionalisme ini atau jiwa yang nasionalis ini sangat penting kita miliki. Tanpa memiliki jiwa nasionalis, maka negara kita akan mudah diobok-obok oleh bangsa lain. Baik, pemirsa, nasionalisme itu adalah paham atau semangat kebangsaan yang menekankan rasa cinta dan bangga serta loyalitas terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Jadi kita harus cinta kepada tanah air, bangga menjadi warga negara rakyat Indonesia, dan harus loyal terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia kemudian tidak mau
terhadap negara Indonesia, tidak sayang, tidak cinta. Ini menyalahi jiwa nasionalis yang ada pada diri rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kita mudah untuk diobok-obok, difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh ujaran kebencian kepada simbol-simbol negara, kepada Pancasila, kepada merah putih, yang kita tahu semuanya ini adalah merah putih. 5 dasar Pancasila. Itu adalah merupakan hasil perjuangan sampai dengan ribuan nyawa yang hilang. Betul. Ini harus benar-benar kita rawat. Dengan merawat ini berarti kita otomatis kita mengisi hati kita dengan jiwa yang nasionalis. Dan karena nasionalisme mendorong masyarakat untuk menjaga keutuhan negara. Jadi kita semuanya ini punya peran. Bukan hanya pejabat ini Mas ya. Bukan hanya pejabat. Para pemirsa bukan hanya pejabat yang punya peran untuk menjaga keutuhan NKRI ini, kedaulatan dan identitas negara, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kalau kita sudah bilang negara, maka negara harus ada di nomor 1 dalam hati kita. Contoh, negara kita dijajah, kita harus mementingkan untuk bela negara. Bela negara harus diutamakan. Ini yang namanya mengisi jiwa nasionalisme. Kalau tidak demikian, berarti cinta kita kepada tanah air ini masih minim. Sedangkan hubbul waton adalah minal iman, sebagaimana dicetuskan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah, hubbul waton minal iman. Ini memang bukan sebuah hadis. Ini adalah makalah dari ulama, tapi ini sangat mendorong sekali kepada kita sebagai warga negara untuk cinta kepada negaranya. Lah, kalau kita sudah tidak cinta kepada negaranya, mau bilang apa? Ada negara kita dijajah, kalau dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kita tidak mau membela, malah menjadi pengkhianat, maka negara kita yang akan amburadul. Lah, penjajahan sekarang ini sudah beda, Mas. Tidak sama dengan penjajahan di era zaman kemerdekaan. Penjajahan sekarang ini penjajahan melalui media sosial. Di situ di media sosial ini penjajahan ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana penjajahan ini merusak kecintaan anak-anak muda, warga negara ini kepada cinta kepada negaranya. Ini sudah banyak yang rusak. Coba kita melihat di media sosial, contoh di TikTok, di IG, di Facebook, bagaimana banyak sekali para pemuda ini yang melakukan ujaran kebencian, yang mengkritik pemerintah dengan kritik yang tidak membangun. Ini sangat menyesalkan sekali. Harusnya kalau kita tidak cocok dengan pemerintah, kritik yang membangun. Jangan kritik kemudian yang tidak membangun, sehingga merugikan kita sendiri dan merugikan seluruh warga negara Indonesia. Jadi secara umum nasionalisme ini adalah harus satu mencakup cinta kita kepada tanah air. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi hubbul waton minal iman. Cinta pada tanah air adalah bagian dari iman. Kalau kita orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kalau umat muslim pada Allah, umat yang lain kepada Tuhannya masing-masing, maka dalam diri kita pasti kita cinta pada tanah air. Siapapun mereka yang hidup di negara Indonesia wajib untuk cinta NKRI. Ini sudah harga mati. Istilah NKRI adalah harga mati. Yang kedua, nasionalisme itu mencakup apa? Kesetiaan kepada negara dan bangsa. Kita harus setia. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh bangsa, oleh negara, ayo kita perang, kita lawan penjajah-penjajah yang menginjakkan kakinya di bumi ini. Kita harus siap. Inilah dinamakan kita harus mengutamakan kepentingan bangsa untuk mengakhirkan kepentingan yang lainnya. Yang ketiga, kita harus bangga terhadap budaya, sejarah, dan identitas nasional. Contoh kepada budaya kita, budaya tentunya yang tidak bertentangan dengan agama, harus kita jaga, kita rawat, kita uri-uri. Jangan sampai budaya ini hilang dari negara Republik Indonesia ini. Kalau budaya ini hilang, maka akan diambil alih oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Cinta budaya, cinta terhadap sejarah. Sejarah, mohon maaf Mas, sejarah sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita, generasi muda kita, anak-anak kita nanti
ini tidak cinta terhadap sejarah NKRI, maka akan hilang. Betul. Coba tahun ini, 2 tahun terakhir ini kita sudah sangat miris sekali mendengarkan bagaimana katanya lambang negara Republik Indonesia ini dibuat oleh kelompok ini. Bagaimana katanya yang membuat bendera merah putih ini adalah usulan dari ini. Bagaimana katanya ini Pangeran Diponegoro adalah kelompok ini. Bagaimana Imam Bonjol adalah kelompok ini. Padahal mereka itu adalah kiai-kiai Nusantara, pejuang-pejuang kemerdekaan yang meneteskan darahnya di muka bumi ini. Tapi mereka diakui oleh orang lain. Banyak yang mengklaim gimana? Banyak yang mengklaim. Ini sangat miris, Mas. Sangat miris. Sementara sejarah mengatakan bahwa Bung Karno, bahwa Diponegoro, bahwa Imam Bonjol, pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu adalah orang-orang pribumi, bukan kelompok-kelompok dari negara lain. Kok mereka sekarang mengklaim? Coba, ini kalau anak muda kita, generasi muda kita tidak paham tentang sejarah ini dan identitas nasional kita, maka hancur. Iya, sekarang 10, 20, 50 tahun lagi akan hilang sejarah negara Indonesia ini. Maka dari itu pemirsa dimanapun berada, sejarah yang sangat penting. Ayo kita selaku rakyat Indonesia, apalagi kita adalah bagian dari abdi negara, harus kita perjuangkan, harus kita jelaskan tentang sejarah negara Indonesia ini kepada generasi penerus. Kenapa? Karena generasi penerus ini menentukan nasib bangsa kita. Dalam pepatah mengatakan, Subhanul Yaum Rijalul Hod. Pemuda zaman sekarang adalah penerus di hari esok. Kalau pemuda sekarang tidak paham sejarah, pemuda sekarang ini tidak paham tentang apa itu nasionalisme, bagaimana mereka akan memimpin bangsa ini? Nah, ini terkait dengan contoh-contoh yang harus kita isi dalam hati kita tentang nasionalisme. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan masalah nasionalisme. Tentu maknanya sangat besar sekali kalau berbicara tentang nasionalisme. Bahkan kita semua harus ikut andil menjaga keutuhan bangsa dan negara ini agar keberlangsungan bangsa dan negara terus tetap terjaga. Nah, kalau berbicara tentang kita selaku ini, kita berdua sama-sama ASN Kementerian Agama, Gus. Betul, jadi di luar sana juga mungkin yang lagi nonton video ini juga ada sebagian yang ASN Kementerian Agama. Jadi agar lebih fokus kita mengena kepada diri kita, bagaimana seharusnya seorang ASN Kementerian Agama menjaga nilai-nilai kebangsaan negara kita, bagaimana itu direpresentasikan dengan perilaku kita sehari-hari, Gus. Bagaimana, Gus, kita menerapkan itu? Baik. Kita sebagai ASN ya, tentunya kita ini adalah orang yang yang menjadi corong dari Kementerian Agama. Betul. Cuma yang ada di tingkat kecamatan. Kita tidak kalah penting tugas kita, Mas. Tugas kita ini tidak kalah penting dengan mereka yang bertugas di Kementerian Agama Pusat. Mereka yang bertugas yang ada di kantor wilayah. Beliau-beliau yang bertugas di tingkat kabupaten, kita tidak kalah penting dan kita tidak boleh berkecil hati. Sebagai penyuluh agama, kita adalah sebagai corong masyarakat di tingkatan masing-masing. Nah, untuk paham nasionalisme ini, bagaimana cara kita ini mengisi tentang nasionalisme ini sebagai penyuluh? Ada beberapa item, beberapa hal yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat, tetangga-tetangga kita di majelis-majelis taklim, di sekolah-sekolah yang menjadi binaan kita, menjadi kegiatan yang harus kita isi. Di situ penyuluh punya beberapa peran, yaitu melalui bisa ceramah di majelis taklim, memberikan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolahan, memberikan sosialisasi. Seperti apa? Contohnya, menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan negara. Ini contoh yang bukan ringan. Kita harus memberikan sosialisasi, penjelasan bagaimana menjaga keutuhan negara Indonesia ini. Kita sudah banyak kehilangan pulau, Mas. Banyak pulau ini hilang. Betul. Ayo jaga sekarang perbatasan-perbatasan negara kita, jaga dan amankan. Bagaimana kita berikan arahan pada masyarakat,
di majelis taklim, di sekolah-sekolah, biar di dalam tubuh, di dalam hati para generasi pemuda yang akan datang ini timbul rasa cinta terhadap tanah air untuk menjaga dari rongrongan penjajah itu, Mas. Ini satu. Yang kedua, bisa kita sebagai penyuluh agama dalam mengisi nasionalisme ini mengajak masyarakat mengenal sejarah perjuangan bangsa. Karena nyun sewu, Mas, sejarah bangsa yang telah dipelajari puluhan tahun yang silam, ketika mereka para orang tua di majelis taklim ya yang ada di kelompok-kelompok binaan kita sebagai penyuluh, nah ini sudah mulai hilang, mulai pudar ya Pak? Iya pudar, karena kesibukan kita mikir ekonomi, ya mikir tentang makan, ini sudah mulai pudar. Nah ini perlu kita refresh. Siapa yang merefresh? Kita, penyuluh, datang kepada masyarakat. Penyuluh hadir di tengah-tengah masyarakat. Penyuluh hadir di tengah-tengah majelis taklim. Kita sampaikan bagaimana cara kita ini mengenal sejarah perjuangan bangsa. Kita buka dulu. Bagaimana negara kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh, kita jelaskan bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro, perjuangan Imam Bonjol, Teuku Dektirom, Tut Nyak dan lain sebagainya. Kita buka kembali biar mereka ingat, oh iya, saya dulu juga pernah belajar di sekolahan itu tentang sejarah ini. Ini harus kita berikan wawasan tentang sejarah kepada masyarakat. Yang ketiga, tetap kita harus menanamkan semangat gotong royong dan persatuan. Hidup kita ini harus rukun, harus bergotong royong. Jangan sampai kita cerai berai. Jangan sampai. Kita harus bersatu. Apalagi kita sebagai penyuluh agama. Kita tidak boleh kita menjadi pematik atau sebagai orang yang menyulutkan api ketidakbaikan, api permusuhan. Bila ada warga kita, masyarakat kita, contoh di situ masyarakat kita ini ada kasus, ada permasalahan, kita datang, kita hadir untuk menyelesaikan, untuk menjadi pemadam kebakaran. Jangan sampai ada penyuluh agama kemudian malah menjadi minyak goreng di itu, Mas. Jangan. Karena yang mudah digoreng itu adalah agama. Urusan syarah, urusan agama sangat mudah digoreng. Coba kita lihat, kita buka sejarah-sejarah kelam di TikTok. Bagaimana masalah syarah yang ada di Ngambon, masalah syarah yang ada di Sampit. Itu karena kita tidak hadir untuk menjadi pemadam kebakaran. Jadi kita ini penyuluh agama ini intinya itu kita sebagai pemadam kebakaran. Jangan sampai ada kebakaran kemudian sampai ludes. Jangan, datang ayo kita bawa air, kita bawa pasir untuk menyiram api-api itu tadi. Dengan demikian maka masyarakat, kalau penyuluh agama di setiap kecamatan, setiap desa melakukan kegiatan seperti ini, sosialisasi pada warganya, maka akan diacungi jempol gini, Mas. Akan timbul cinta tanah air. Ingat tentang sejarah, bagaimana kita mencintai tanah air kita ini. Nah, ini tentunya menumbuhkan kesadaran akan potensi lokal. Ini jelas. Jadi potensi-potensi lokal ini yang diangkat oleh penyuluh agama ini mendorong masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Contoh, kita bisa mengembangkan produk lokal sebagai wujud cinta tanah air. Contoh di Kecamatan Padang, Mas. Ini ada kan rata-rata di sini ada tebu, udah harus ada tebu. Kalau kita mau berpikir, kita bisa memberikan ilmu kepada masyarakat. Di samping tebu dikirim ke pabrik ya sebagai penyuplai gula secara nasional, tapi kita sebagai warga masyarakat sekitar bisa kita berikan ilmu ya kepada masyarakat tentang cara membuat gula tebu ya dengan cara yang lokal. Yang lokal. Iya, bisa. Dulu saya masih kecil itu sering kita buat gula sendiri, kita cari tebu, kita peres, kita godok ya. Jadi gula tebu, jadi bagus sekali. Ini kalau sudah seperti ini, kita akan cinta pada tanah air kita. Ini loh hasil karya saya, hasil karya bumi. Inilah hasil Nusantara kita. Sehingga kita tidak tergantung pada mengambil barang dari luar, impor dari luar akan mengurangi. Kita justru akan bisa ekspor hasil kita. Jadi banyak sekali cara untuk mencintai produk-produk lokal itu.
kita beri wawasan bagaimana untuk cara membatik ya, membatik di daerah kita kan banyak membatik ya, membatik kain ya. Di Desa Bodang ini ada, Kecamatan Padang juga membatik. Nah ini kita masuki di di kegiatan kita masuki, kita jelaskan bagaimana pentingnya kemandirian ekonomi itu untuk mengurangi kebutuhan kita terhadap bantuan dari asing, untuk mengurangi kebutuhan kita terhadap bantuan dari pemerintah. Karena banyak kan bantuan dari pemerintah, ada PKH, ada ini, itu semuanya karena kita tidak mandiri. Coba kita mandiri, punya usaha mandiri, kita tidak akan ketergantungan pada orang lain. Dari pentingnya mandiri inilah perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Yang terakhir, dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi lokal tadi, bisa menggunakan sumber daya lokal secara bijak. Sumber daya lokal yang ada kita gunakan secara dimanfaatkan yang ada. Contoh, ada sumber mata air ya, seperti yang di daerah kita ini potensi sekali, alam kita ini kaya sebenarnya. Apa coba yang tidak ada di Indonesia? Ya, kayu, tongkat kita lemparkan jadi tanaman, kata Bang Haji Romai Ramah ya, jadi singkong. Apa yang tidak ada di Indonesia? Coba apa yang tidak ada di Indonesia? Semuanya ada dan bisa kita makan, bisa kita manfaatkan. Dari daun-daunan yang ada, Allah ciptakan daun adalah untuk kita makan ternak kita, dan ada untuk yang berobat, ada untuk pencegahan obatnya juga ada di daun kita. Hanya akal kita saja yang kurang mengetahui ilmunya itu. Coba ada orang ya, kalau makan durian contoh Mas, makan durian, kadang itu pusing ya kalau kebanyakan. Ternyata penawarnya ada di bekas duriannya sendiri. Bekasnya durian ini kita kasih air mentah, langsung kita minum, hilang pusing Mas. Nah, ini Allah menciptakan ini ada obat, ada racun, ada penawarnya, itu sudah pasti. Contoh ya, alam sekitar kita, kadang ada lalat. Kita kalau tidak tahu lalat ya, lalat itu kadang dikira membawa penyakit. Padahal ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Karena dua sayap yang ada ini, satu membawa obat, satu membawa penyakit. Bila kita sudah dihinggapi oleh lalat makanan kita, maka masukkan sekian lalat ini. Baru kita ambil lalatnya, kita minum minuman kita, maka akan sembuh. Nah, itu contoh yang sederhana Mas. Nah, dalam mengisi tentang jiwa nasionalisme, apa yang disampaikan oleh penyuluh agama kepada masyarakat, itu antara lain. Baik, terakhir Gus, kalau kita melihat ironi yang terjadi yang seperti Panjenengan sampaikan di awal tadi, jadi generasi kita sudah mulai sedikit memprihatinkan, terus yang sudah tidak peka terhadap budaya, bahkan ada Gus anak-anak kita yang sudah ada ini, ada kemarin lagi viral-viralnya itu di media sosial, itu masih belum hafal tentang lagu kebangsaan. Nah, itu yang sangat ironi. Bagaimana melihat ironi-ironi itu terkait dengan masalah harapan dari pemerintah menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kalau menurut jenengan, keyakinan itu masih nampak atau sudah tidak ada Gus? Begini Mas, terkait dengan kejadian-kejadian itu, bukan hanya generasi muda yang kadang tidak hafal terhadap lagu kebangsaan itu, bahkan wakil-wakil rakyat kita. Gitu ya. Kita pernah kan mendengar yang viral di media sosial. Sangat ironi berarti. Iya, sangat ironi sekali. Ada wakil rakyat tidak hafal Pancasila. Ada wakil rakyat tidak hafal lagu kebangsaan. Masya Allah. Nah, makanya ini pentingnya kita semuanya unsur, baik rakyat, pejabat atau wakil rakyat, harus hafal, harus menjadi teladan dalam perilaku nasionalis tadi. Kita semuanya harus menjadi suri tauladan kepada kepada siapapun. Jadi Rasulullah menjadi suri tauladan kepada umatnya. Kita menjadi tauladan bagi keluarga kita. Kita mulai dari kita, diri sendiri kita. Bagaimana kita harus disiplin satu. Disiplin tentang semua keilmuan, disiplin tentang semua ilmu yang ada yang sudah kita miliki. Kemudian kita harus jujur dan menghargai perbedaan. Jujur artinya kita
untuk melakukan disiplin tadi harus jujur. Contoh kita, ketika sudah lagu-lagu kebangsaan ini diwajibkan di lembaga, di sekolah, maka kita harus jujur, kita harus hafal. Disiplin, harus hafal. Kita tidak boleh ada warga negara tidak hafal Pancasila. Ini sangat menyalahi aturan. Kenapa? Kalau sudah kepada Pancasila saja tidak hafal, apalagi mereka akan mengamalkan. Tidak mungkin, Mas. Kita akan bisa mengamalkan isi dari 5 dasar sila Pancasila ini kalau kita ini hafal lagunya. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, apa sih maksudnya? Begini, begini, begini. Nah, kalau kita tidak hafal, gimana cara kita mengamalkan sila Pancasila ini? Tidak mungkin. Maka dari itu kita harus menjadi suri tauladan yang baik kepada siapapun. Kita mulai dari kita. Ayo, anak-anak kita. Semuanya orang berbenah, berbondong-bondong untuk mengajarkan lagu kebangsaan kepada anak-anak kita. Tes mereka sampai hafal. Jangan cuma kita ajari Al-Quran saja, tapi lagu kebangsaan tidak hafal, Pancasila tidak hafal. Ini juga salah. Karena cinta tanah air tadi bagian dari iman. Maka ya lagu yang diwajibkan oleh pemerintah ini wajib hafal. Begitu. Yang kedua, kemudian kita menghormati simbol negara dan menjunjung tinggi hukum. Simbol negara yang penting kepada generasi kita harus kita hormati, kita hargai. Bendera merah putih, sang sakai merah putih yang dihasilkan melalui tetesan darah para syuhada, para pejuang kemerdekaan. Ini jangan sampai kita rendahkan. Kadang kan masih ada di tetangga kita bekas dari bendera merah putih yang tidak terpakai dibuat serbet, Mas. Ini salah, Mas. Ini salah. Hormati. Kalau memang sudah tidak layak pakai, kan sama dengan Al-Quran yang sudah tidak layak pakai karena tetap kita harus wudhu. Orang tua kita, pusaka kita, walaupun sepuh tidak bisa apa-apa, jangan dihardik. Ya rawat, jaga. Merah putih sebagai simbol kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia harus kita jaga. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiganya, cara kita ini menjadi teladan yang baik harus berpakaian sopan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dalam bermedia sosial, pakaian kita sebagai ASN ya harus rapi dong. Kata pimpinan kita harus rapi. Kata pejabat-pejabat yang di atas kita harus rapi. Istilah orang Jawa, ajining rogo jalaran songko busono. Kalau busana kita ini gembel, Mas, ya masuk pegawai KUA seperti itu. Nah, maka pentinglah kita baju mau kerja kita setrika, celana kita setrika, kaos kaki kita kita cuci, semuanya disemprot pakai minyak wangi. Luar biasa sekali, Mas. Sopan ya, berpakaian sopan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik. Duh, apakah ada bahasa Indonesia tidak baik? Banyak. Cara menyampaikan ini yang penting. Intinya kita harus berkarakter, berakhlakul karimah. Dengan demikian, maka enak kita. Kalau sudah semua abdi negara seperti kita ini, pejabat di KUA, kita sopan, santun terhadap tamu yang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Mau keperluan ini? Oh, monggo pinara dulu. Bagus. Ini kita jadi contoh suri tauladan bagi siapapun. Jangan kita menjadi tidak menjadi suri tauladan. Nah, ayo kita mulai dari diri kita agar kita menjadi orang yang mulia baik di sisi Allah, di sisi masyarakat. Kita dalam berhidup ini, prinsip kita adalah iskariman, hidup yang mulia, hidup yang sangat luar biasa. Gitu. Itu, Mas, terkait dengan apa yang harus diketahui oleh siapapun, namanya generasi muda kita dalam bermedia sosial. Ayo yang santun, yang sopan dalam memberikan kritikan, berkomentar yang baik. Jadilah diri warga negara Indonesia yang baik. Misalnya dengan demikian itu bisa dibaca. Komentar-komentar ini menunjukkan sikap dan perilaku. Orang yang komentarnya itu asal jeplak, Mas, berarti orang itu seperti itu. Tapi kalau komentarnya santun, ya berarti orangnya juga seperti itu. Terima kasih. Baik, sahabat Bincang Pagi dimanapun Anda berada, demikianlah kajian pagi kita dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini
bermanfaat untuk para sahabat-sahabat sekalian yang ada di luar maupun dimanapun Anda berada yang menonton video ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.